Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Hujan deras yang melanda Jakarta pada 15 Juli kembali membuat warga pusing warga setempat. Masalahnya, kawasan jalan raya di berbagai tempat berubah menjadi tempat parkir air. Akibatnya, arus lalu lintas jadi tersendat, bahkan jalur tol Jakarta arah keluar kota terjadi kemacetan. Visual yang Anda saksikan ini adalah genangan yang terjadi di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, saudara. Air merendam sejumlah ruas jalan serta permukiman warga dengan ketinggian bervariasi dari 25 hingga 50 cm. Permukiman komplek Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan juga tidak luput dari banjir, saudara. Ketinggian air pun bervariasi dari 30 hingga 50 cm. Visual lain yang kami hadirkan ini adalah banjir yang merendam salah satu jalan di kawasan perumahan Green Garden di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ketinggian air ini mencapai 30 cm membuat para pengendara khususnya roda 2 harus memperlambat laju kendaraan mereka saat melintasi jalan tersebut, saudara. Kita ketahui, saudara, wilayah perumahan Green Garden di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat ini bisa dikatakan langganan banjir. Jika intensitas hujan yang cukup tinggi, maka kemungkinan besar wilayah ini pun akan tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi dari 30 hingga 50 cm, saudara. Nah, kalau kita lihat banjir yang sekarang ini kan Pemprovnya nggak bekerja dengan baik. Gubernurnya nggak bisa kerja. Menurut pakar tata kota Nirwono Yoga dan Yayat Supriyatna, langkah Anies dalam mengatasi banjir banyak kelemahan. Program normalisasi sungai yang dilakukan Jokowi tak dilaksanakan. Drainase Jakarta sangat buruk, sementara program sumur resapan juga tak berguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Inilah yang saya bilang, Anies Baswedan ini kalau ngomong asal-asalan. Orang yang ngomong asal-asalan pasti kerjanya akal-akalan. Dan itu terus berulang, dan terus berulang selama 5 tahun terakhir. Ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan. Di mana-mana air datang dari langit, jatuh ke bumi, masuk ke dalam tanah. Mana ada, bro, air meresap ke dalam tanah, sementara tanah itu kan banyak jenisnya. Ada yang bisa meresapkan air, ada yang tidak meresapkan air. Justru keluar air. Kalau nggak percaya, silakan kalian lubangi itu tanah. Ketika orang bikin sumur, itu air yang keluar dari dalam tanah, bukan air yang meresap ke dalam tanah. Inilah yang disebut ngomong asal-asalan. Ketika sudah bekerja, kerjanya akal-akalan. Zero run off. Sumur resapan. Air gak meresap. Malah kata-katanya
air dari sumur resapan ini yang tidak meresap disedot keluar, dialirkan lewat gorong-gorong ke laut. Ketika hujan tiba, banjir. Air keluar dari dalam tanah, air turun dari langit ke tanah, akhirnya banjir. Tapi pintarnya Anies Baswedan ngomong banjir dengan istilah yang lain. Di Jakarta sudah tidak ada banjir, adanya itu air lagi parkir. Emang kalau air lagi parkir bayarnya berapa? Per jamnya berapa parkir air? Ngomong asal-asalan bro. Kerjanya akal-akalan. Saya melihat Anies Baswedan ini merasa sok pintar dan menganggap kita semua ini bodoh. Makanya dia kalau ngomong asal-asalan. Kenapa? Karena si Anies ini nganggap kita bodoh. Wong kita bukan orang bodoh, kita orang pintar, makanya kita ngomong bahwa yang bodoh itu bukan kita, tapi ente Anies. Ente yang bodoh, blow on, goblok, tolol. Kalau orang-orang yang diam, para pendukung Anies Baswedan, ya sama. Berarti kalau mereka diam, bodoh, goblok, tolol, dungu. Itu udah jelas bro. Itu udah jelas. DP 0%. Lihat bro. Ngomong asal-asalan, yang penting keberpihakan. Rakyat butuh rumah. Yang tidak punya rumah akan punya rumah, yang sewa akan punya rumah. Artinya Anies Baswedan sanggup menyediakan rumah DP 0% untuk 11 juta rakyat Jakarta. Apakah terpenuhi? Tidak. Ngomong asal-asalan, kerja akal-akalan. Ketika kerjanya tidak mencapai target, lagi-lagi dia akan ngomong asal-asalan. Oh, sudah penuhi target. Sudah dilaksanakan rumah DP 0%. Dengan 700 rumah. Hei Nis, janji lo itu untuk seluruh rakyat Jakarta. Artinya ente harus menyediakan minimal 5 juta rumah, bukan 700 rumah. Artinya ente kerja akal-akalan. Yang terbaru-terbaru Formula E lah. Itu sudah dikatakan tidak boleh menggunakan APBD. 1.000 miliar lebih itu pakai APBD bro. Cuman untungnya ente itu anak emasnya Prabowo. Prabowo itu Menhan. Karena Prabowo-nya Menhan, KPK-nya takut sama Menhan. Andaikan ente bukan anak emasnya Prabowo, sudah ditangkap dari kemarin-kemarin. KPK-nya yang brengsek. Saya dari kemarin-kemarin cuma tersenyum saja. Dikiranya dia aja yang pintar. Tunggu dulu. Gus A juga profesor, pencipta metode cepat matematik kimia fisika. Perlu bukti.
Tanya sama orang Bandung. Ente itu sekolah dengan uang negara, harusnya jadi pejuang negara, jadi pahlawan negara, bukan jadi pengkhianat negara. Sekolah dibiayai oleh negara, malah membodohi rakyat. Bangsat kau. Dari awal saya sudah tahu bahwa orang-orang yang jahat ketika naiknya dengan cara-cara yang jahat, kerjanya pasti menyebarkan kejahatan. Dan ujung-ujungnya tidak beres. Itu sudah hukum Allah, sunnatullah. Makanya saya ketawa-ketawa saja. Nasdem dan PKS mencalonkan Anies Baswedan. Saya ucapkan selamat. Selamat hancur lebur kalian semua di 2024. Karena saya yakin rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke sudah mencatat kerja dari Anies Baswedan yang ngomongnya asal-asalan, kerjanya akal-akalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.